Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Halo Sobat IoT Indonesia, senang sekali bertemu kembali dengan kami di video podcast kali ini. Dan masih bersama saya, Farid Airlangga dari Xcamp Rumah IoT Indonesia. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, kami mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan di video kali ini, kita kedatangan dua tamu istimewa yang akan berbincang dan berdiskusi dengan kita semua tentang sebuah acara nasional yang merupakan hasil kerjasama dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Excel Axiata. Dan acara tersebut adalah Akademi Madrasah Digital 2021 atau disingkat dengan AMD 2021. Dan langsung saja kita sapa kedua tamu istimewa kita. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Isom, Master Agama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Isom? Baik, Alhamdulillah. Beliau adalah Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan berikutnya, yang kedua, tamu kita adalah Bapak Kustanto. Assalamualaikum, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Gitu. Ya, baik Pak Kustanto ini beliau adalah Group Head Technology Strategy and Assurance. Selamat datang Pak Isom dan Pak Kustanto. Ya. Sepertinya segar sekali nih pagi ini datang di tempat kami. Alhamdulillah. Habis sahur tadi. Habis sahur ya. Untungnya masih pagi. Baik. Ya, baik. Mungkin kita langsung saja diskusi di podcast kali ini, Pak Isom, Pak Kustanto. Dan saya mulai pertanyaan kepada Pak Isom. Iya. Ya, baik. Pak Isom, mungkin pertanyaan pertama buat Bapak. Iya. Ini apa yang menjadi latar belakang diadakannya AMD 2021 ini, Pak? Ya, latar belakang dari kerjasama kita Kementerian Agama dengan XL Axiata, kita menginginkan agar supaya madrasah, utamanya siswa-siswi madrasah, bisa menimba ilmu, bisa mendapatkan pengalaman terkait dengan teknologi yang terbaru, teknologi yang masa kini menjadi tren, yaitu Internet of Things atau IoT, karena anak-anak madrasah perlu mendapatkan pengalaman-pengalaman itu dan juga sesuai dengan semangat zaman yang ada, Pak. Baik. Karena sekarang itu katanya zaman 4.0 lah, di mana teknologi menjadi panglima ya untuk konteks sekarang dan semuanya sudah serba digital. Oleh karena itu kami sebagai Direktur KSK Madrasah ingin mengajak dan membimbing anak-anak semuanya ya untuk mengenal itu, untuk mengupgrade pengetahuannya. Nah, tentu saja kami tidak punya kapasitas dalam hal itu. Kami bekerjasama dengan XL Axiata untuk pengembangan teknologi yang terbaru yang menjadi tren pada masa kini. Baik, terima kasih Pak Isom. Dan ini merupakan acara di tahun kedua ya Pak? Iya, tahun kedua. Awal itu diadakan di tahun 2020. Iya, 2020. Ini bagaimana menurut Bapak? Menurut pandangan Pak Isom, penyelenggaraan AMD 2021 ini seperti apa? Ya, selama ini mulai dari tahun 2020, 2021 dan insya Allah ini tahun 2022 kita berlanjut yang ketiga kalinya. Ya. Respon dari siswa-siswi madrasah dan juga para guru serta sivitas akademika madrasah se-Indonesia itu sangat positif dan mereka itu menganggap sesuatu yang luar biasa karena rata-rata dan madrasah-madrasah kita itu di daerah kabupaten kota yang yang terdalam lah ya. Yeah. Nah, mendapatkan bimbingan, mendapatkan ajaran untuk mengenal teknologi yang terbaru ini, anak-anak madrasah sangat senang sekali dan sangat bergembira sekali. Bahkan
selama pandemi ini 2021 walaupun tidak langsung bertatap muka, dibimbing oleh tim dari XL Axiata melalui alat media ya dengan pakai media visual. Ya. Kita sangat gembira sekali anak-anak itu, bahkan senang sekali bisa mengembangkan beberapa teknologi yang terbaru lah, baik terkait dengan pertanian, perikanan, persawahan maupun tata kelola air dan seterusnya. Ya. Itu sangat luar biasa responnya. Dan anak-anak ternyata kalau digali kreativitasnya muncul, ya, Pak, ya? Muncul akhirnya. Ya. Dan ini pinter-pinternya dari tim Axiata ya, tim XL Axiata menggali ide-ide anak-anak ya, terus kemudian gagasan-gagasan untuk desain produknya. Betul. Itu akhirnya muncul ya sambil dibimbing, dan mudah-mudahan kedepannya akan menjadikan alat-alat teknologi yang baru akhirnya menjadi prototipe, dan nanti dibimbing juga proses produksinya, naik kelasnya ya Pak, dan ya, proses betul, penyebarannya dan seterusnya gitu. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali nih. Ini dari prosesnya tentu bukan waktu yang pendek ya Pak. Yeah. Ini menurut Pak Isom seperti apa? Ini karena dari seluruh Indonesia kan banyak nih Pak. Kurang lebih 1.300 ya Pak. Nah ini sampai terkumpul menjadi 20 peserta terdaftar. Ini menurut Pak Isom seperti apa? Kita pertama memberikan surat edaran ke seluruh madrasah Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kemudian dari edaran itu tentu di masing-masing madrasah itu memang ada konsentrasi tertentu. Ada yang konsentrasi di robotik, ada di konsentrasi di IoT, ada di pertukangan, ada yang di otomotif dan sebagainya. Nah, begitu diumumkan ternyata karena ini teknologi yang high tech lah ya, yang sangat tinggi tingkat pengetahuannya, keingintahuan anak-anak itu semakin besar. Nah, oleh karena itu kemudian banyak yang daftar. Nah, setelah daftar tentu akan kemudian begitu didaftar kemudian diseleksi. Kan mereka mengajukan kayak semacam proposal lah. Terus rencana apa yang ingin dibuat, idenya apa. Betul. Nah, setelah dibuat itu kemudian sama tim dari XL Axiata ini diseleksi. Mana yang bagus, yang genuine idenya, yang novelty lah, yang terbaru. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru diarahkan bagaimana mendesain dan membuat prototipe dari alat teknologi yang akan dibuat itu. Oke, baik. Dan saya melihat videonya juga cukup menarik ya Pak. Yeah. Jadi teman-teman madrasah ini sudah bisa membuat inovasi berteknologi IoT dan alat-alatnya juga berfungsi untuk paling tidak menyelesaikan masalah-masalah di sekitarnya. Nah, itu yang menarik sekali. Salah satu kelebihan dari AMD ini, Akademi Madrasah Digital itu, jadi anak-anak itu diajari untuk menjadi problem solving dari masalah yang ada di sekitarnya. Mereka ya. Iya. Oke. Nah, itu yang kelebihannya di situ. Seperti contoh di Majalengka. Di Majalengka itu ada madrasah yang kemudian anak-anaknya ditantang untuk bagaimana mengetahui hama yang ada di sawah-sawah itu, dan bagaimana mengatasinya, dan bagaimana memberikan pengobatan terhadap supaya terhindar dari hama itu. Dan itu sudah berbasis IoT itu. Saya juga kaget, wah, ya saya bukan backgroundnya IT, jadi saya sangat luar biasa ini. Ini kalau kemudian sama Pemdanya dikembangkan, dimasifkan produksinya, tentu akan minimal akan bermanfaat untuk daerah sekitarnya itu. Betul, membantu juga petani mungkin jamur atau persawahan gitu ya, dan perkebunan yang nanti berguna untuk peningkatan produktivitasnya. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya. Saya juga senang sekali melihat hasil-hasil karya dari teman-teman madrasah nih Pak. Baik, terima kasih Pak Isom. Saya lanjut ke Pak Kustanto nih, dari XL Axiata. Pak Kus, ini acara AMD 2021 ini sebagai bentuk CSR dari XL Axiata.
Ini menurut Pak Kustanto apa nih harapan Excel bagi para peserta dan juga madrasah ya sebagai institusinya yang tergabung dalam acara AMD ini? Sebenarnya key point-nya tadi seperti apa yang pernah disampaikan sama Pak Isom tadi, katanya itu teknologi itu udah komandonya sekarang. Gitu ya. Betul. Nah, makanya kita itu berharap bahwa peserta itu nanti akan dapat meningkatkan kemampuannya. Jadi dia akan punya skill, meningkatkan pengetahuannya juga terkait dengan IoT ini. Dan dari sisi madrasah ini juga nanti akan menjadi lebih siap. Lebih siap dalam hal apa? Dalam hal mengantisipasi dan menghadapi perkembangan teknologi yang tambah kesini tambah pesat gitu ya. Jadi kayak di teknologi mobile udah 4G sekarang menjadi 5G. Ya. Sekarang udah mulai muncul lagi big data, artificial intelligence dan lain-lain. Dan di sini kita kebetulan lagi fokus untuk di IoT-nya. Baik, terima kasih Pak Kustanto. Ya, jadi memang menjawab tantangan zaman ya Pak Kus. Jadi Excel Axiata membantu dalam hal ini teman-teman madrasah dengan teknologi IoT. Berikutnya Pak Kus, ini bagaimana menurut Pak Kustanto nih kontribusi Xcam dalam sebagai inkubator ya, menginkubasi solusi IoT dan berkontribusi di acara AMD. Oke, ini kita cuma refresh saja. Xcam itu apa ya? Xcam itu ini adalah laboratorium IoT yang dimiliki oleh Excel. Dan ini adalah yang pertama di Asia Tenggara. Jadi kita juga termasuk yang bangga nih Pak ya. Gitu ya. Dan ini adalah yang pertama di Asia Tenggara gitu. Dan bukan cuma itu, kita itu juga udah disertifikasi sama GSMA, GSM Association. Itu adalah asosiasi operator telekomunikasi terbesar di dunia. Jadi udah disertifikasi itu. Jadi istilahnya orang zaman sekarang itu bukan kaleng-kaleng lah ya. Bukan kaleng-kaleng ini ya. Nah, kita lewat Xcam ini, jadi kita ingin mengembangkan ekosistem IoT yang ada di Indonesia. Nah, Akademi Madrasah Digital kebetulan align dengan visi kita ini dan berfokus di IoT. Sehingga kita anggap ini adalah satu komunitas atau satu ekosistem IoT yang bisa kita jembatani ide-idenya untuk menjadi satu produk-produk yang konkret yang memang bisa diterapkan di pasar. Jadi itu kenapa dalam proses AMD ini, Akademi Madrasah Digital, tadi mungkin sebagian Pak Isom sudah menerangkan, bahwa kita minta para peserta AMD ini untuk menuangkan ide-ide mereka dalam bentuk karya tulis ilmiah. Nah, nanti karya tulis ilmiah ini dibimbing oleh para praktisi yang ada di Xcam untuk diwujudkan menjadi satu produk yang nyata. Jadi di challenge harus seperti ini, harus kayak gimana. Jadi ide-idenya purely datang dari mereka. Nah, di para praktisi ini membimbing mereka untuk membawa menjadi satu produk yang memang bisa dipakai, gitu ya. Nah, tapi bukan cuma di situ aja. Produk bisa dipakai nanti cuma kayak di lab doang, nganggur gitu kan. Nah, makanya di Xcam ini kita juga membantu membimbing teman-teman di madrasah itu untuk dari sisi pengetahuan bisnisnya. Jadi bagaimana membuat satu perencanaan bisnis yang rasional terhadap produk-produk yang mereka develop sehingga kedepannya bisa dipasarkan. Kayak misalkan sekarang mungkin bentuknya prototype gitu ya. Tapi kita pakai bahan-bahan yang kurang oke gitu. Pada saat kita mau bisa dipasarkan, artinya bahan juga harus bagus. Jangan baru dipasang sebulan kemudian sudah rusak gitu kan. Nah, dari sisi harga misalkan. Harga juga kalau kita komponen-komponen itu mahal, nah terus mungkin kita bukannya memberikan solusi terhadap permasalahan yang sekarang ada. Malah solusinya yang kemarin diselesaikan, timbul masalah baru. Masalah mana gitu. Mereka akhirnya yang tadinya harusnya menekan produktivitas, tapi produktivitasnya itu bukannya mendapatkan keuntungan tambahan, tapi malah jadi tekor karena cost-nya yang tinggi itu. Jadi pengetahuan-pengetahuan itulah yang dibimbingkan ke anak-anak di madrasah ini supaya lebih gampang juga dipasarkan. Gitu. Terima kasih Pak Gus. Jadi teman-teman madrasah ini dibimbing tidak hanya masalah teknis ya Pak ya. Dari tim Excel Axiata terutama Xcam ini memberikan bimbingan juga tentang bisnis ya. Jadi bagaimana ke depannya
agar produk-produk ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga bisa lebih produktif dan bisa mempunyai nilai gitu ya, Pak Gus ya. Baik. Ini pertanyaan selanjutnya nih Pak Kustanto. Ini menurut Pak Kustanto apa nih yang ke depan kontribusi Excel Axiata dalam pengembangan produk-produk dari teman-teman madrasah ini, Pak? Ya. Jadi kita akan terus berkomitmen ya dalam membimbing teman-teman di madrasah di AMD ini bila mereka berminat untuk bisa memasarkan ke dalam skala yang lebih luas. Ya. Karena supaya itu tadi, supaya apa yang mereka dapatkan di sini tidak berhenti sampai di sini aja. Betul. Tapi bila mereka memang berminat, kita akan bimbing bagaimana cara mengusahakan itu. Ya. Menurut Pak Isom, bagaimana Pak? Saya senang sekali itu. Jadi ya saya merasa bersyukur dan senang sekali karena siswa-siswi itu yang pertama diajari pengetahuan ya, diberi pengetahuan tambahan untuk memberikan menuangkan ide-idenya, meng-create ide-idenya yang genuine dari anak-anak itu. Yang kedua ada juga peningkatan skills, keterampilan. Ya, itu saya merasakan ini menjadi bekal hidup anak-anak madrasah ke depannya nantinya. Ya. Kalau mereka punya keterampilan, tentu dia akan bisa di mana saja dia bisa berkarya, di mana saja dia bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian yang ketiga saya sangat senang sekali karena mendapatkan tidak hanya membuat produk, tapi diajari bagaimana memasarkannya. Bahkan tadi Pak Kustanto sangat bagus sekali. Jadi tidak hanya bagaimana cara berbisnisnya, tapi diajari bagaimana menganalisa produk. Ya, produknya ini supaya up to date ya. Produknya ini supaya tetap berkualitas. Kemudian diajari juga analisa pasarnya. Ya, pasarnya supaya nanti di pasaran ini bisa laku. Nah, kemudian analisa untuk distribusinya sampai kemudian menjadi ya mungkin menjadi profesinya, mudah-mudahan ke depan menjadi profesinya. Jadi entrepreneur ya Pak. Entrepreneur yang bisa menghidupi dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Tidak bergantung karena tagline madrasah kita itu sekarang gini. Madrasah mandiri berprestasi. Wah, jadi biasa. Dengan adanya bantuan dari XL Axiata ini, kita ingin menciptakan, mewujudkan anak-anak madrasah itu benar-benar punya kemandirian. Ya. Karena dengan kemandirian inilah akan menjadi bekal hidupnya. Tentu tidak hanya mandiri saja, tapi mandiri yang berprestasi. Luar biasa. Ya, supaya nanti kedepannya menjadi orang-orang sukses. Dan suksesnya anak-anak madrasah itu tidak hanya sukses di dunia ya, sukses di dunia sukses, di akhirat juga sukses gitu. Ya. Itu tujuan kita ya. Jadi dapat dua-duanya. Dua-duanya dapat ya. Karena ajaran Islam ya yang kita ketahui bahwa kita itu harus sukses di dunia, juga harus sukses di akhirat. Betul. Nah, untuk sukses di dunia dan sukses di akhirat modalnya adalah ilmu. Nah, ilmu itu tadi mulai keterampilan, ilmu terus entrepreneur dan lain sebagainya. Ya, harapan kita begitulah mudah-mudahan ke depannya. Baik, terima kasih Pak Kustanto dan Pak Isom nih. Insight-nya cukup mencerahkan nih bagi teman-teman, tidak hanya teman-teman madrasah ya Pak, tapi mungkin bagi kita semua ya Pak Kustanto ya. Baik pelaku-pelaku teknologi ataupun anak-anak muda yang sedang giat dalam teknologi terutama di IoT. Baik. Mungkin selanjutnya ke Pak Isom lagi nih. Menurut Pak Isom bagaimana Pak? Benefit apa saja nih? Baik dari madrasah ataupun dari peserta ya dalam mengikuti acara AMD ini. Ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bagi madrasah itu benefit yang dirasakan menjadikan madrasah punya reputasi. Karena dengan adanya kerjasama dengan XL Axiata ini, branding madrasah itu menjadi naik. Karena madrasah yang dulu dianggap sebagai institusi pendidikan kelas kedua atau kampungan atau pinggiran, nah sekarang madrasah itu
sudah sangat luar biasa naik dari pinggir ke tengah dan insya Allah terdepan itu akan di depan. Iya, betul Pak. Ya, karena madrasah sekarang ini sangat luar biasa dengan banyaknya kerjasama sehingga madrasah ini menjadi pilihan, bukan menjadi alternatif kedua tapi menjadi pilihan, menjadi favorit dan menjadi idaman warga negara Indonesia. Khususnya warga negara Muslim ya, itu pasti membanggakan madrasah karena madrasah itu ya tadi itu mandirinya akan tercipta, kemandiriannya akan tercipta dan berprestasi akan terwujud juga dan prestasinya tidak hanya prestasi di dunia tapi ke akhirat juga nantinya. Dua-duanya dapat. Ya, prestasi dunia dan akhirat. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak Isom. Menurut Pak Kusanto bagaimana Pak? Iya. Jadi sebenarnya selaras dengan Pak Isom, kalau tadi Pak Isom lebih ke arah madrasah, kalau saya coba menyoroti dari sisi pesertanya gitu ya. Jadi pesertanya pasti akan mendapatkan benefit yang lebih ya. Pertama ya, pengalaman mengikuti ajang ini adalah pengalaman yang sangat berharga gitu kan. Jadi nggak semua orang itu pengalaman dalam ajang-ajang seperti ini gitu ya. Karena mereka juga selektif, tadi 1.300 gitu ya menjadi cuma 20 tim gitu ya. Itu seleksinya pasti sangat ketat gitu. Atau nanti dikucurkan lagi, jadi katanya 5 besar gitu. Betul Pak, nanti 5 besar. Pada saat graduation-nya nanti Pak ya. Nah, terus yang kedua sebenarnya dari pesertanya itu juga mereka dapat berinteraksi secara langsung dan dapat bimbingan dari para praktisi langsung gitu ya. Jadi itu yang juga susah didapatkan kan di kalau mereka masih di madrasahnya mungkin agak susah didapatkan. Mungkin saya nggak bilang tidak bisa, tapi mungkin perlu effort lebih untuk mendapatkan. Dan dengan mereka di sini itu bisa langsung mereka berinteraksi, dapat bimbingan dari para praktisi di bidang IoT yang sudah ada gitu ya. Nah ini pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat berharga. Yang ketiga, jadi kita tahu bahwa sekarang ini dunia menuju digitalisasi, bahkan pemerintah pun ada digitali desa di sana sini gitu ya, membangun banyak infrastruktur gitu. Nah, dengan mengikuti ajang ini siswa juga pengetahuan mengenai digitalnya itu menjadi lebih meningkat juga gitu ya. Dan itu tentu saja nantinya akan membantu mereka untuk siap bahkan mungkin berperan serta aktif dalam revolusi industri yang 4.0 itu ya. Jadi sekarang kan zamannya 4.0 gitu ya. Saya jadi pemainnya ya, jadi pemainnya. Jadi pemain bukan penonton. Bukan penonton. Bukan hanya siap gitu ya, tapi jadi pemainnya langsung. Jadi penggerak aktifnya di situ. Iya, gitu. Baik. Ini menarik sekali nih. Jadi memang kesiapan generasi muda nih Pak ya, terutama dengan skills dan keterampilan, khususnya di bidang teknologi ya Pak Kus ya. Dan Excel Axiata sebagai provider telekomunikasi Pak, terus membantu mengembangkan ekosistem begitu ya Pak Kus ya. Menurut Pak Kusanto bagaimana Pak pengembangan ekosistem digital, terutama dalam jalur pendidikan, bagaimana visi dan misi Excel Axiata? Jadi mungkin sebelum ke arah sana itu kita bicara mengenai mungkin teman-teman juga tahu industri 4.0 itu seperti apa ya, which is revolusi ini mengutamakan ke teknologi yang baru seperti big data, artificial intelligence dan juga IoT. Kita di Excel ini itu dalam pengembangan IoT itu selalu bertumbuh pada 3 pilar. Pilar pertama itu kita mengadopsi teknologi-teknologi baru. Jadi kayak ada 5G, tadi mungkin NB IoT yang tadi kita lihat di sana tadi Pak ya, dan juga artificial intelligence itu sendiri karena tadi dengan kita sesuatu yang bisa cerdas gitu, kita dengan foto aja, dengan gambar kita bisa memprediksi itu sapi beratnya berapa. Luar biasa itu. Itu terus yang kedua gitu. Yang kedua adalah kita mengembangkan platform secara menyeluruh yang kita biasa sebut sebagai Flexi IoT, Flex IoT itu. Nah, ini yang jadi teman-teman madrasah itu yang membuat aplikasi dan segala macam itu mereka membuatnya di platform ini. Jadi mereka difasilitasi dengan platform ini untuk membuat programmingnya tadi, codingnya segala macam gitu ya untuk di platform ini. Yang ketiga adalah kita selalu mengembangkan solusi-solusi yang relevan dengan industri gitu ya, relevan dengan kebutuhan bisnis gitu kan. Kenapa? Karena supaya tepat guna. Jadi ini bukan satu laboratorium yang hasilnya cuma ngukur-ngukur udah gitu ya. Tapi supaya keluarannya itu ya memang bisa membantu permasalahan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kebutuhan industri juga terpenuhi di situ.
Nah, yang keempat adalah kita berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuan dari masyarakat mengenai IoT ini. Nah, salah satunya dengan AMD ini gitu ya, bahwa kita memotivasi atau menstimulasi para makers di dunia IoT itu untuk membuat produk IoT yang sesuai dengan tadi ya, memenuhi kebutuhan industri. Memang ada pain point di situ, kita bikin solusinya, dan juga kita bekali dengan kemampuan dari sisi bisnisnya, sehingga bisa melakukan suatu perencanaan bisnis yang baik dan bisa dipasarkan lebih lanjut. Nah, harapan kita, jadi insya Allah teman-teman di madrasah itu nanti akan tadi siap ya, bahkan bukan cuma siap tadi yang saya sebut, tapi malah dapat berperan serta aktif dalam revolusi industri kita sebutnya apa? 4.0 atau 4.0 ya? Apa 4.0? 4.0. Nah, ini dan tadi Pak Isom itu membuat sesuatu yang sangat-sangat bagus gitu ya, karena madrasah ini kan satu lembaga yang moral, berbasis moral agama gitu ya. Betul. Dan justru ini yang malahan menjadi satu penggerak yang sangat besar. Kenapa? Karena teman-teman di madrasah itu tahu sebenarnya pahala apa sih yang paling besar gitu kan. Nah, itu kan amal jariah gitu, mengalir terus gitu ya. Nah, sekarang bayangkan bagi teman-teman di madrasah itu mencari satu, ada orang punya masalah, kita menyelesaikan masalah itu, kita membantu mereka gitu kan. Kita membantu mereka punya masalah, kita selesaikan itu, dan mereka akan merasa terbantu. Pahala mengalir gitu. Bayangin masyarakat Indonesia, ada berapa ratus juta gitu kan bisa terbantu dengan itu gitu kan. Dan perekonomian murid pun terangkat gitu kan ya. Nah, perekonomian terangkatnya kita nggak bisa membayangkan berapa besar gitu kan. Jadi dengan spirit itu insya Allah teman-teman juga bisa beneran menghasilkan satu solusi yang tepat guna tadi, bisa langsung dipakai. Karena ya itu tadi kembali ke dia gitu kan, akan kembali ke dia dengan pahala yang berlimpah ruah itu gitu kan. Nah, jadi ekonominya juga dapat. Ekonomi juga dapat. Pahalanya juga dapat gitu. Nah, yang lebih penting lagi juga dapat membantu juga pemerintah dalam meningkatkan perekonomian gitu kan. Kan sekarang setelah pandemi gitu kan, setelah pandemi itu kan kemarin apalagi pertumbuhan perekonomian sampai negatif gitu kan. Nah, ini sudah mulai naik dan insya Allah ini bisa menumbuhkan terus gitu, mengangkat terus gitu kan. Jadi nah ada satu lagi juga, tapi biasanya itu bonus. Mungkin ada juga benefit finansial yang datang ke teman-teman madrasah ini juga gitu kan, karena dari hasilnya itu jadi akan ada sesuatu punya nilai jual balik gitu. Nah, itu bonusnya gitu, karena yang dituju kan pahalanya itu gitu kan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Kustanto. Tadi saya menarik deh yang dari Pak Isom, Pak. Jadi madrasah itu kan identik dengan daerah kabupaten ya Pak. Benar ya Pak? Nah, itu ternyata bisa menyelesaikan masalah seperti saya lihat di video, ada yang membuat robot yang di rumah sakit membantu pandemi, ada yang untuk perkebunan bawang merah, bawang putih gitu ya Pak. Nah, itu harapan Pak Isom bagaimana Pak dengan teman-teman madrasah dan kota tempat mereka tinggal? Ya, harapan saya ini harus ada sinergi ya. Sinergi ya Pak. Sinergi dari madrasah, dari Pemda, Pemkot, dan juga Pemprov, serta dari dunia industri. Jadi ada istilahnya kalau di dunia akademik itu ada triple helix, ada pentahelix gitu ya. Ada sinergi antara yang akademi, yang bisnis, yang industri, ya kan, kemudian yang di masyarakat juga itu. Nah, harapan saya anak-anak madrasah ini, siswa madrasah kan masih tingkat dasar lah ya, tingkat dasar. Tetapi dari tingkat dasar ini sudah dibekali semangat untuk berkarya, budaya untuk berprestasi, sudah dipicu, dipantik ya, keingintahuan, jiwa explorer yang selalu ingin tahu, ingin berkarya dan seterusnya. Ini saya harus bersyukur sekali ya. Ini harus ditangkap secara positif, agar supaya nanti produk-produknya yang sudah dibimbing oleh Excel Axiata ini ya sudah menjadi prototipe misalkan, itu
bisa diproduksi masif ya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalkan kayak di Brebes misalkan, di situ ada petani bawang ya, bawang merah kan banyak dan juga peternak telur bebek gitu. Nah, anak-anak madrasah sudah bisa membuat teknologi yang membantu para petani di situ untuk mengukur kelembapan tanah dan juga hama yang ada di bawang. Sehingga cukup dengan teknologi IoT, nggak repot-repot datang ke sawah, jadi dikontrol dengan HP-nya mereka masing-masing. Membantu petani ya Pak ya. Jadi membantu lebih kerjanya lebih efektif dan ya kita namanya manusia itu kan tidak selalu identik dengan kerja fisik. Ya namanya memanusiakan manusia. Proses pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia. Nah nanti ujung-ujungnya manusia itu yang manusiawi, yang benar-benar manusia adalah yang mengandalkan pikirannya, inovatifnya, kreativitasnya, apa istilahnya? Kalau istilah sekarang itu agility-nya ya, kelincahan dalam mengatasi situasi dan kondisi dengan otak yang cerdas. Bukan kerja fisik aja. Kalau fisik kan sudah diganti oleh robot tadi. Ya, kalau udah diganti oleh robot-robot semua, ya sudah terwakili oleh robot-robot dan aplikasi-aplikasi. Lah manusia berpikirnya lebih tinggi lagi gitu loh. Saya kira begitu. Harapan saya ada sumbangsi, ada bantuan dari Pemda-Pemda dan Pemkot untuk memasifkan produksi-produksi dari prototipe yang dihasilkan oleh madrasah. Kemudian juga dari dunia industri juga bisa memberikan lapangan pekerjaan yang kemudian nanti dari dunia industri ini bisa menumbuhkan perekonomian di daerah setempat lah. Betul. Itu tujuannya. Karena nanti membantu pemerintah daerah juga ya Pak ya. Iya. Karena mungkin ada program-program pemerintah daerah untuk memajukan misalkan UMKM atau di sisi pertanian, perkebunan gitu ya Pak. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Isom. Menurut Pak Kusanto Pak, bagaimana Pak? Iya. Apa harapannya? Jadi kedepannya more or less sama dengan Pak Isom ya, lain dengan Pak Isom bahwa kita nggak berharap akan berhenti di sini saja kan ya. Jadi solusi-solusi yang sudah dibuat itu bisa dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Bahkan kita juga berkomitmen ya untuk membimbing mereka gimana cara memasarkan lebih jauh ke sana. Karena sebenarnya solusi-solusi yang mereka kembangkan itu sangat-sangat menarik dan emang sudah marketable ya, karena memang menyelesaikan dari permasalahan yang ada sekarang gitu. Betul. Jadi itu dan di sekitar mereka ya Pak ya. Jadi menjualnya itu lebih mudah gitu ya. Jadi kalau memang ada bantuan, ada dorongan lebih dari Pemda terkait itu akan sangat membantu karena akan sangat mudah karena itu memang diperlukan gitu. Contohnya mungkin di sana tapi Pak Isom tadi mungkin belum pernah lihat itu ada satu solusi juga yang untuk hidroponik gitu ya. Jadi hidroponik ya. Untuk hidroponik ya. Itu dia bisa mengatur kapan kira-kira dia butuh asupan pupuk, dia temperaturnya berapa sehingga nanti pada akhirnya produktivitas itu akan meningkat gitu ya. Jadi dibandingkan dengan manual ya mereka melakukan pengamatan sendiri juga pupuk juga dilakukan teratur gitu kan. Itu ternyata pupuk juga penggunanya jadi berlebih gitu ya. Tapi dengan adanya ini itu bisa mengalir kapan dia butuh pupuk, kapan dia butuh nutrisi yang lain untuk tanaman ini. Dan pengeluaran pun menjadi jauh lebih efisien, produktivitas meningkat, akhirnya keuntungannya pun menjadi lebih naik kan ya. Artinya solusi-solusi ini kan sesuatu yang beneran marketable gitu karena kalau dapat dukungan lebih itu saya yakin akan sangat membantu. Tapi jangan lupa selain itu pun sebenarnya banyak solusi-solusi yang bisa implementasi lebih luas. Saya baca ada yang 2021 kemarin angkatan itu ada yang namanya MFIS. Kenapa saya ingat Pak? Karena saya punya kolam di rumah, ada ikan. Nah sekarang kalau saya pergi lama dari rumah, siapa yang ngasih makan ikan saya? Saya punya rasa tanggung jawab kan ikan itu kalau kan. ikan koi nggak dikasih makan itu bisa mati. Itu dia gitu kan. Apalagi ditinggal mudik gitu. Apa oksigennya kurang mati itu kan. Banyak kan yang punya ikan koi, banyak yang punya kolam ikan. Nah itu bisa memberi makan ikan jarak jauh Pak. Itu yang dikembangkan salah satu yang kemarin gitu ya. Nah itu sangat-sangat bermanfaat gitu kan. Betul. Jadi nanti punya nilai jual, bahasa saya mungkin nilai jual ya Pak Kusen. Jadi mungkin dengan bimbingan dan kontribusi Excel Axiata ya Pak. Nanti akhirnya dari produk yang mungkin saat ini prototype
berkembang menjadi industrial Iya. grade gitu Pak. Iya. Nah, jadi produknya tidak hanya bermanfaat tapi punya nilai jual yang lebih tinggi dan mungkin bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri gitu ya Pak Wisanto ya. Iya. Baik, kembali ke Pak Isom. Ini di tahun ini gimana Pak? Mau ada lagi acara ini atau gimana? Di Untuk 2022? 2022 tetap kita akan lanjutkan. Karena tentu kita akan lebih masifkan ya. Karena kemarin pandemi itu saya kira banyak yang penasaran. Gitu. Iya, betul. Ya, waktu pandemi ya, tim dari XL Axiata juga tidak terjun ke madrasah. Ya bimbingannya melalui audiovisual online gitu. Nah, nanti ke depan kalau ini mudah-mudahan pandemi sudah tidak ada ya, sudah menjadi endemi. Sudah jadi endemi. Nah, itu nanti bisa lebih bersinergi dan bisa langsung terjun ke lapangan dan anak-anak juga belum tahu ini laboratorium IoT yang punyanya XL ini belum pernah ke sini. Boleh diundang ke sini. Jadi kalau datang ke sini kan seneng gitu. Ya, keingintahuan anak-anak kan luar biasa. Dan ingin banyak belajar lah. Ya tadi saya juga lihat-lihat di belakang itu banyak anak-anak praktek mahasiswa. Betul Pak. Yang sudah sangat luar biasa itu. Ya, sangat luar biasa kreativitas dan inovasinya. Nah, ini kalau anak-anak setingkat siswa-siswi bisa datang ke sini juga bisa sangat tertarik dan akan memicu keingintahuan yang lebih besar. Betul. Agar bisa lebih berinovasi gitu ya. Iya, itu. Baik Pak, untuk tahun ini nih Pak Isom mungkin boleh disampaikan ke teman-teman madrasah nih ya. Kenapa mereka harus berkontribusi di AMD 2022? Ya, silakan, kepada siswa-siswi madrasah se-Indonesia dari Aceh sampai Papua, ayo semuanya berlomba-lomba ikut di dalam Akademi Madrasah Digital kerjasama antara XL Axiata dengan Kementerian Agama. Karena dengan mengikuti akademi ini, anak-anakku semua, para siswa-siswi madrasah akan dilatih berpikir yang bagus, ya, membuat desain produk yang bagus dan ide-ide yang kreatif serta inovatif, kemudian diwujudkan dalam teknologi yang terbaru, ya, dengan IoT. Ya, sesuai dengan semangat zaman yang ada, mungkin nanti dikembangkan lagi tidak hanya IoT tapi artificial intelligence ya dan juga robotik dan lain sebagainya ya, mungkin 3D yang perlu juga diketahui oleh anak-anak. Nanti kalau anak-anak mengikuti ini nanti akan menambah ilmu, menambah pengalaman dan juga akan dibimbing bagaimana memasarkannya, bagaimana menganalisa produk, bagaimana menganalisa pasar, sehingga anak-anak akan menjadi jiwa-jiwa entrepreneur ya di masa yang akan datang. Tolong cermati dan ikuti program ini dengan sebaik-baiknya demi masa depan kita dan demi masa depan madrasah, anak-anak madrasah ya di era yang sudah era digital ini. Saya kira begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Isom. Pak Kustanto, silakan Pak. Oke, jadi buat siswa-siswi madrasah, jadi di sini kami siap menunggu ya. Laboratorium IoT terbuka buat teman-teman semua, nanti peserta untuk Akademi Madrasah Digital di tahun ini ya, nanti angkatan berikutnya, 2022. Bahkan kita juga sudah menyiapkan solusi-solusi yang lebih canggih. Kalau sebelumnya nggak ada 5G, sekarang sudah ada 5G. Jadi solusi-solusi use case pun sudah bisa berkembang dengan lebih banyak lagi dan cukup sangat-sangat inovatif ya. Nah, bila teman-teman ini adalah satu kesempatan buat teman-teman untuk mencoba bagaimana canggihnya teknologi yang ada dan kita juga sudah mulai menerapkan artificial intelligence. Nah, dengan mengikuti Akademi Madrasah Digital ini, teman-teman akan berkesempatan untuk mencoba teknologi itu, bukan hanya mencoba, malah memanfaatkan teknologi itu untuk menjadi solusi yang tepat guna bagi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Isom dan Pak Kustanto.
Sama-sama. sudah bergabung bersama kami di podcast Xcamp Rumah IoT Indonesia. Dan kami juga mendoakan semoga acara AMD 2021 ini berjalan lancar dan AMD 2022 juga akan terselenggara dengan baik. Dengan terutama dengan kerjasama bersama Excel Axiata. Terima kasih Pak Isom dan Pak Kustanto sudah bergabung bersama kami di video podcast Xcamp Rumah IoT Indonesia. Semoga bisa bertemu kembali nanti di video-video mendatang dan di acara AMD yang akan datang. Baik, begitulah Sobat IoT Indonesia, bincang-bincang kami bersama dengan Pak Isom dan Pak Kustanto tentang acara Akademi Madrasah Digital 2021. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.